wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Haji Marantisi dari Fakultas Pertanian, jurusan Peternakan, NPM 22141411072. Pengertian umum: perkenalan kehidupan kampus bagi mahasiswa baru atau PKKMB merupakan wahana bagi pemimpin perguruan tinggi untuk memperkenalkan dan mempersiapkan mahasiswa baru dalam proses transisi menjadi mahasiswa yang dewasa dan mandiri, serta mempercepat proses adaptasi mahasiswa dengan lingkungan yang baru dan memberikan bekal untuk keberhasilannya menempuh pendidikan di perguruan tinggi. Maka dilakukan pengenalan kehidupan kampus bagi mahasiswa baru yang disebut PKKMB. PKKMB Universitas Lampung tahun 2022 ciptakan mahasiswa berkarya dan berinovasi untuk kampus Merdeka Belajar. Dari pemateri Kompol Yusriandi Yusrin SIK MED, tema peran Polri dalam mengatasi cybercrime. Membahas tentang UITE, laporan kesusilaan, laporan kejahatan media elektronik, contoh kasus penanganan yang sesuai UITE pasal 27, kurang lebih 15 kasus pada tahun 2022 tentang kesusilaan yang mayoritas dari kaum hawa berkenan dengan menyebarluasan foto atau video tidak senonoh. 2. Jaringan perjudian online yang dipromosikan oleh beberapa selebgram yang berpusat di Tangerang yang sering sekali menawarkan keuntungan besar dan cepat, namun nyatanya hanya menjerumuskan pada kerugian. Pasal 28, penyebaran hoaks yang berdampak pada isu SARA dikarenakan berita yang tidak kredibel. Tips terhindar dari cybercrime yaitu yang pertama, menyaring konten yang dibaca. 2. Pengecekan dengan teliti sebelum transaksi. 3. Jika membuat tulisan di web atau berita harus didukung dengan fakta dan data. Yang terakhir, jangan ragu untuk meminta maaf apabila dengan tulisan yang dibuat penyinggung suatu pihak. Materi 2, pemateri dari Dr. Susetya Herawati SD MSI, tema pengembangan karakter mahasiswa sebagai intelektual dan anti-bullying. Bullying adalah perbuatan atau perkataan seseorang terhadap diri kita yang membuat diri kita itu tidak nyaman dan tidak aman. Mengutip dari kata-kata Bung Karno, belajar tanpa berpikir itu tidaklah berguna, tetapi berpikir tanpa belajar itu sangat bahaya. Kita sebagai generasi muda yang terdidik, setiap apa yang kita pelajari, ucapkan, dan lakukan itu ada referensi semua termasuk agama. Jadi, ini termasuk juga etika-etika di perguruan tinggi, itu ada referensi ketika kalian belajar dan berpikir. Kemudian, yang ketiga, meningkatkan partisipasi dalam pembangunan politik, ekonomi, dan sosial. Materi ketiga, pemateri dari Prof. Dr. Kiai Haji Said Akil Siroj MA, tema pengembangan karakter mahasiswa dalam perspektif agama. Materi pertama, Merdeka Belajar Kampus Merdeka MBKM dari Prof. Heriandi SHMS di hari kedua tanggal 16 bulan Agustus 2022. Tantangan 1, Industri 4.0, literasi data, penguasaan teknologi, humanisme atau kemanusiaan. 2. Globalisasi, penyatuan seluruh dunia sehingga batas negara menjadi samar, sebabnya persaingan semakin ketat, harus serius belajar agar mampu bersaing. 3. Bonus demografi, pertumbuhan manusia bertambah banyaknya sehingga kita harus mampu bersaing. Materi kedua, kesadaran lingkungan hidup, manajemen risiko, dan kampus sehat dari Profesor Dr. Asep Sukohar, SED, MKesel, Wakil Rektor Bidang Umum dan Keuangan. Lingkungan hidup. Lingkungan hidup berupa alam menjadi sumber pemenuhan kebutuhan hidup manusia, yaitu penyedia air, udara, makanan, obat-obatan, estetika, dan yang lainnya. Permasalahan lingkungan hidup di Indonesia dan di dunia. Yang pertama, lingkungan alam, lingkungan buatan, dan lingkungan sosial. Pengelolaan lingkungan hidup menjaga kelestarian bumi, yaitu ada 3R, reuse, reduce, dan recycle. Ada mengelola sampah, menjaga kelestarian SDA, dan yang terakhir, waspada pemanasan global. Kampus sehat. Ada mobil listrik, elektrik, vessel Unila, ranking 15 UI Genmetrik dari 101 universitas. Yang terakhir, pengendalian COVID-19. Di hari ketiga tanggal 18 Agustus 2022, pembelajaran di perguruan tinggi di era 4.0 dan plagiarisme, narasumber dari Profesor Dr. Insinyur Irwan
Kri Banua MSI, kompetensi lulusan Revolusi Industri 4.0, Revolusi Industri 4.0, dan tantangan digital. Fakta plagiarisme. 1. Plagiarisme dan segala bentuk disintegritas, ketidakjujuran akademik atau sama dengan musuh dunia pendidikan. 2. Tugas proyek, laporan praktikum, artikel, dan ujian harus merupakan hasil kerja sendiri setiap mahasiswa. 3. Integrasi akademik atau disebut perilaku etis dan jujur serta menghargai ide orang lain dengan cara melakukan pengutipan dan referensi secara benar. Sistem perkuliahan dan pembimbing akademik dari narasumber Profesor Dr. Insinyur Purnomo M.S. Sekolah versus kuliah. Apa itu SKS? Nama program studi di Fakultas Pertanian, perpanjang masa studi, jurusan, program studi, pembimbing akademik, tugas pembimbing akademik, sanksi akademik, 8 kegiatan pembelajaran di kampus, tips cepat lulus dan berprestasi. Fasilitas dan UKT mahasiswa Universitas Lampung dari narasumber Dr. Insinyur Abdullah Aman Damai M.Si. Visi FP Fakultas Pertanian menjadi 5 terbaik di Indonesia pada tahun 2025. Misi FB A. Pengembangan Dharma PT yang bermutu dan inovatif dengan dukungan sarana prasarana memadai serta sistem peminjaman mutu. B. Pengembangan FP Unila menjadi organisasi yang sehat dan dengan sistem tata kelola yang baik. C. Meningkatkan kapasitas, integritas, dan kinerja SDM menuju peningkatan kesejahteraan dan partisipasi. D. Pengembangan kerjasama dengan pemerintah, industri, dan perguruan tinggi lain di tingkat nasional dan internasional serta pencitraan FP. Fasilitas laboratoria, fasilitas GSG, fasilitas asrama mahasiswa 2017 2 unit tower, fasilitas olahraga, UKT yaitu 1 level 1 sebesar 0 per semester, level 2 sekitar 1,5 juta per semester, level 3 sekitar 2,5 juta per semester, level 4 sekitar 3,5 juta per semester, level 5 sekitar 4,5 juta per semester, level 6 sekitar 5,5 juta per semester, level 7 sekitar 6,5 juta per semester, level 8 sekitar 7,5 semester. SSBOPT dihitung berdasarkan A. Capaian standar nasional pendidikan tinggi, B. Jenis program studi, dan indeks kemahalan wilayah. BOPT terdiri dari 2 komponen, yang pertama biaya langsung dan biaya tidak langsung. Biaya langsung terdiri dari 4 jenis sebagai berikut. Yang pertama, kegiatan kelas, kuliah tatap muka, tutorial, matrikulasi untuk program afirmasi, studium general, tugas kuis, dan ujian tengah semester, ujian akhir semester. 2. Kegiatan laboratorium, studio, bengkel, lapangan, praktikum, tugas gambar desain, bengkel, kuliah lapangan, praktik lapangan, dan kuliah kerja nyata. 3. Kegiatan tugas akhir atau skripsi, tugas akhir skripsi, seminar, ujian komprehensif, pendadaran, dan wisuda. 4. Pembimbingan, konseling, dan kemahasiswaan, orientasi mahasiswa baru, bimbingan akademik, ekstrakurikuler, dan pengembangan diri. Hari keempat, 19 Agustus 2022, hari terakhir PKKMB. Perkenalan dosen dan pembimbing akademik. Jurusan Peternakan, program studi peternakan berdiri tahun 1990 berakreditasi B. Program studi nutrisi dan teknologi pakan ternak berdiri tahun 2017, akreditasi B. Tujuan Unila membentuk jurusan peternakan, mendukung kebijakan pemerintah pusat dan Pemprov dalam mengembangkan wilayah Provinsi Lampung menjadi lumbung ternak nasional, mendukung terwujudnya kemandirian dan ketahanan pangan nasional, salah satunya dengan menghasilkan SDM lulusan yang profesional dan berkualitas dalam bidang peternakan. Tujuan menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi dan berdaya saing tinggi di bidang peternakan serta relevan dengan kebutuhan masyarakat. 2. Pengembangan IMTEX untuk menghasilkan ilmu pengetahuan serta meningkatkan efisiensi dan produktif usaha peternakan melalui penelitian, meningkatkan
pemahaman dan penerapan aspek teknologi di bidang peternakan melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat, pengasihan kerjasama di bidang pendidikan, penelitian, dan pengembangan kepada masyarakat yang berdampak pada peningkatan kualitas lulusan pengelolaan pendidikan tinggi dan pendapat serta kesejahteraan masyarakat. Struktur organisasi: Ketua Jurusan Dr. Insinyur Arif Kiston MSI, Sekretaris Jurusan Dian Septinova SPT MTA, Ketua Program Studi PS Peternakan Sri Suharyati SPT MP, PS Nutrisi dan Teknologi Pakan Ternak Liman SPT MSI. Kepala Laboratorium Produksi Dr. Insinyur Ahmad Dahlan MP, Nutrisi dan Makanan Ternak Dr. Rudi Sutrisna MS, Fisiologi dan Reproduksi Siswanto SPT MSI. Kelompok Bidang Ilmu Produksi Ternak Dr. Insinyur Ahmad Dahlan MP, Nutrisi dan Makanan Ternak Dr. Farida Fathul MSc, Sains Veterinary Dr. Madi Hartono M.P. Tenaga Kependidikan Teknis Lab Produksi Ternak Ahmad Fitri STP, Teknis Lab Nutrisi dan Makanan Ternak Desrianti Haryani ST, Teknis Lab Fisiologi dan Reproduksi Fadila Sandi, Administrasi Cani Dwi KN dan Yus Simansari, Petugas Gedung Agus Susanto dan Bayu Harono. Sarana dan prasarana: ruang TPMP, ruang administrasi, ruang baca, laboratorium, ruang penyimpanan bahan dan alat, wifi lab, lapangan terpadu, kantin, tempat parkir yang memadai, sumber daya manusia ada. Jumlah dosen 26, dosen tetap tenaga kependidikan, administrasi 2, laboran 3, pramukantor 2. Pesan dan pesan: saya sebagai salah satu mahasiswa baru yang mengikuti PKKMB Universitas Lampung merasa sangat terkesan, karena bagi saya ini adalah hal yang baru dalam hidup saya. Banyak hal yang dapat saya pelajari selama PKKMB Unila. Seluruh rangkaian acaranya sangat menakjubkan dan sangat seru sekali, terutama pada saat penampilan UKM yang ada di Unila. Dan pada saat PKKMB tingkat fakultas, di sana saya bertemu kakak tingkat dan teman-teman satu jurusan saya. Mungkin hanya sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan nama atau gelar yang saya ucapkan. Sekian video dari saya. Terima kasih.